Kerajaan Demak adalah kerajaan Islam pertama yang berdiri di Pulau Jawa pada akhir abad ke-15. Raja pertama kerajaan Demak adalah Raden Patah yang bergelar Sultan Alam Akbar Al-Patah, seorang keturunan Raja Majapahit. Raden Patah berkuasa atas kerajaan Demak sejak 1478 hingga 1518. Di bawah pemerintahan Raden Patah, kerajaan Demak telah mengalami perkembangan di berbagai bidang, seperti perluasan dan pertahanan kerajaan, serta pengembangan Islam. Pada masa kecil, Raden Patah lebih akrab dipanggil dengan sebutan Pangeran Jimbun. Dia merupakan putra dari Brawijaya V, raja terakhir Majapahit, dan seorang putri asal Tionghoa dari dinasti Ming yang bernama Siu Bunci. Raden Patah lahir di Palembang pada tahun 1455. Pada awal abad ke-14, Kaisar Yanlu dari dinasti Ming mengirimkan seorang putri, yaitu Siu Bunci, kepada Raja Brawijaya V di Majapahit sebagai tanda persahabatan antara kedua negara. Tidak disangka, Brawijaya V jatuh hati kepada Siu Bunci karena dia memiliki paras yang cantik dan juga pintar. Sayangnya, kedatangan Siu Bunci ke Majapahit membuat Ratu Dawarawati, sang permaisuri, tidak senang. Aku tidak sudi lagi melihatmu di kerajaan Majapahit ini. Pergi! Alhasil, Brawijaya V terpaksa harus mengeluarkan Siu Bunci dari istana dalam kondisi tengah mengandung. Banci, maaf, tapi aku harus mengirimmu ke Palembang. Setelah melahirkan Raden Patah, Siu Bunci justru menikah dengan Arya Damar dan memiliki seorang anak bernama Raden Kusen, adik tiri Raden Patah. Semasa kecil, Raden Patah mendapat kesempatan untuk mengenyam pendidikan secara layak karena bergelar bangsawan. Dia menghabiskan 20 tahun hidupnya di Istana Adipati Palembang sebelum akhirnya memutuskan kembali ke Majapahit bersama sang adik, Raden Kusen. Raden Kusen, rezeki bagi pesantren ini, mari kita mencari ilmu sebanyak-banyaknya. Benar kata Raden Patah, kita memang harus sungguh-sungguh menimba ilmu. Hari demi hari, bulan demi bulan, tahun demi tahun, mereka lalui di pesantren. Banyak hal yang mereka pelajari setelah berguru kepada Sunan Ngampel. Ucapkan kepada Kanjeng Sunan atas bimbingan selama ini. Saya sendiri ingin selalu menyertai Kanjeng Sunan, belajar agama Islam lebih mendalam lagi kepada Kanjeng Sunan. Masya Allah, sungguh mulia. Tapi apa yang menjadi cita-citamu sendiri? Saya sendiri bercita-cita ingin menyebarkan agama Islam ke seluruh Jawa dan ingin menjadikan Pulau Jawa sebagai pulau agama Islam. Masya Allah, sungguh tinggi cita-citamu, Raden Patah. Bagaimana denganmu, Raden Kusen? Saya senang tinggal di sini, tapi Kanjeng Sunan, saya ingin ikut bersama Raden Patah. Bagus, tapi saya dengar kamu ingin sholat, ingin diwita kepada Prabu Kertamuni, penguasa Majapahit. Kanjeng Sunan, tapi darah Majapahit masih mengalir di dalam diri saya. Baiklah, sudah waktunya kalian melangkah. Raden Patah, kamu saya tugaskan pergi ke Pulau Jawa untuk mendirikan pesantren sesuai dengan cita-citamu, yaitu menyebar agama Islam di Pulau Jawa. Dan kamu, Raden Kusen, kamu baik dalam tata keprajuritan,
kalian berdua seolah kepada Prabu Kertabumi, Raja Majapahit. Sebarkanlah segenap ilmu Islam kepada rakyat Majapahit. Maka Raden Husein dan Raden Fatah menghadap Prabu Kertabumi. Raden Husein diangkat menjadi Adipati Terung, dan Raden Fatah mendirikan pesantren di Alas Gagahwangi. Ia menjadi pemimpin atas wilayah itu, dan penduduknya terus bertambah banyak. Tahun 1478 Masehi, Girindrawardhana menyerang Majapahit. Kondisi Majapahit yang memang sedang lemah dengan mudah ditaklukkan oleh Girindrawardhana. Prabu Kertabumi tewas dalam penyerbuan tersebut. Patah, kawan, aku punya kabar buruk. Majapahit telah jatuh ke tangan Girindrawardhana. Prabu Kertabumi juga sudah tewas. Innalillahi, ini harus dibiarkan. Sudah saatnya kita mengambil kekuasaan di Pulau Jawa dan menggunakan fisik dan kekuatan iman. Dengan pasukan Islam yang terdiri dari santri dan rakyat Majapahit yang telah memeluk Islam, pasukan Islam yang dipimpin oleh Raden Patah menyerang Majapahit yang sedang di bawah kekuasaan Girindrawardhana. Wahai seluruh penduduk Gagahwangi, Majapahit telah jatuh ke tangan Girindrawardhana. Inilah saatnya kita menunjukkan kekuatan kita, bukanlah kekuatan fisik, kekuatan senjata, melainkan kekuatan iman. Allahu Akbar. Perang antara prajurit Girindrawardhana dengan pasukan Islam berjalan sengit, namun pertarungan dimenangkan oleh pasukan Raden Patah. Majapahit yang telah jatuh ke tangan Raden Patah berganti nama menjadi Kerajaan ataupun Kesultanan Demak. Dengan ini saya nobatkan Raden Patah menjadi Sultan Demak dengan gelar Sultan Alam Akbar Al-Fatah. Sejak saat itulah, Kerajaan Demak terus berkembang dan menjadi pusat perdagangan. Tidak hanya itu, Raden Patah yang juga dibantu oleh peranan Wali Songo dalam mendirikan Kerajaan Demak, berhasil membawa kerajaan tersebut tumbuh menjadi pusat penyebaran Islam. Bahkan Kerajaan Demak menjadi kerajaan Islam pertama di Pulau Jawa. Raden Patah yang merupakan pendiri kerajaan pun menjadi raja pertama Kerajaan Demak, yang berkuasa sejak 1478 hingga 1518. Masih lebih begini paus Janet. 3 yang 16. Makeup. Mau yang api naik. Ayo Kak, bantu tap-tap layarnya. Terima kasih Kanjeng Sunan. Saya sendiri ingin selalu menyertai Kanjeng Sunan. Belajar agama lebih Islam lebih dalam, lagi ingin menyebarkan Kepala ayam lah, takal manuk dah.